Oh, sudah coba. Hah? Kata Yesus Paulus adalah Dengarkan. silakan. Kamu banyak ngomong supaya kelihatan benar gitu loh, Bang. Enggak, pertanyaan saya menolong Anda loh. Kalau saya diam, Anda malu. Anda mau ngomong apa? Contoh nih. Kutanya ya, dengarkan. Ini kita disimak nih, banyak orang nih. Ribuan orang yang menyaksikan kita. Dengarkan. Menurut Yesus, Paulus itu adalah teng-teng. Silakan Anda jawab, saya diam. Silakan dijawab Pak Christian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehabisan kata-kata, mau kemana? Saya justru menutupi kemaluannya, menutupi ketidaktahuan saudara pendeta Kristen ini dengan sengaja saya timpali. Karena kalau saya biarkan bicara, dia mau ngomong apa? Coba, silakan. Mau ngomong apa? Coba, ayo. Dah. Selain Paulus kan ada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan kawan-kawan ya. Mereka juga mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan Paulus doang yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Adalah yang pertama itu murid-murid Yesus. Tapi kenapa Anda itu kok antipati dengan Paulus gitu loh. Paulus itu setelah para murid-murid itu mengajarkan Yesus adalah Tuhan, mereka benci dengan para murid-murid yang mengajarkan itu. Gitu loh Bang. Tapi Anda memframing Paulus seolah-olah sebagai pribadi yang sesat, jahat. Itu pola pikiran Anda gitu loh. Jadi intinya Paulus mengajarkan Yesus adalah Tuhan kan Anda tentang itu. Intinya kan di situ. Padahal yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan bukan Paulus doang. Para murid-murid Yesus. Paulus ini setelah para murid-murid mereka ini mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Ketika hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Kisah Rasul 2 ya, dibaptis. Nah inilah yang menimbulkan suatu iri hati pada Paulus sehingga mereka mengejar-ngejar, menyiksa para pengikut Yesus yang percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam proses pengajarannya dia ke Damsyik, akhirnya dia mengalami perjumpaan, penglihatan dengan Yesus, akhirnya dia bertobat, terima Yesus dalam hidupnya, dari orang jahat jadi baik, dan dari orang yang melawan ajaran Yesus, dia menyebarkan Yesus adalah Tuhan. Jadi kebanyakan Muslim itu memusuhi Paulus karena mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Padahal yang pertama kali mengajarkan itu para murid-muridnya Bang Jumat. Jadi kalau mau adil, para murid-muridnya itu juga sama dengan Paulus, mereka sama. Tapi kenapa yang di framing itu Paulus doang, dengan berbagai asumsi, narasi, Paulus itu begini, begitu, tidak punya silsilah, yang apa, tidak jelas latar belakangnya. Itu adalah framing-framing yang dibuat oleh Juma, yang kelihatannya supaya benar. Udah, ini rendah kali narasinya. Bukan cuman Paulus Zuma, murid-murid juga Zuma. Saudara itu dibayar jemaat harusnya menghabiskan waktu untuk belajar. Justru penyesat ini menyesatkan murid-murid pilihan juga. Dalilnya jelas di dalam Matius 24 nomor 24. Waspadalah sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Belajar dong, jangan karena keasikan perpuluhan, banyak tebal dompet, wah banyak yang percaya kebohongan saya ini. Nggak usah belajar, yang penting jemaat percaya sama. Jangan kayak gitulah, hidup ini singkat bro. Besok juga mati, pertanggungjawabkan orang, ratusan orang kamu sesatkan. Kalau Anda mengatakan murid-muridnya juga bla bla, ingat,
Di dalam Kisah Para Rasul nomor 15, Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda baca satu perikop di sana. Bagaimana Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Baca, catat kalau saya ngomong, catat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Ketika dia pulang ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mentahirkan diri dan bahkan Paulus mempersembahkan persembahan kurban seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa. Belajar dong. Kemudian Anda mengatakan bahwa orang-orang Yahudi suka sama Paulus. Waduh, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi teriak, inilah dia Paulus, sang penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia, Paulus ini adalah tokoh dari Karisteng. Tolonglah, belajarlah. Minimal Anda tidak menyesatkan orang lagi lah. Hentikan itu menyesatkan orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, sabar dulu bang, sabar dulu. Setannya jangan keluar dulu. Suruh setannya tinggal di situ biar ku ceramai pakai Bible. Jadi Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Apa itu? Artinya bahwa Yesus sudah menubuatkan kepada muridnya agar waspada, karena akan datang kemudian Yesus palsu dan mengaku akulah Yesus. Nah, Paulus ketika ke Damsik, padang gurun menuju Damsik, apa kata Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Siapa itu yang datang? Siapa yang datang itu? Yang datang kepada Paulus itu siapa? Sebagai Kristen hanya didoktrin. Itu adalah Yesus. Sebagaimana kata siapa itu Yesus? Kata siapa? Di dalam Matius 24 nomor 23, Yesus berkata, jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, jangan kau pergi di sana. Atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab, Yesus sudah ulang-ulang. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya. Sebab aku Yesus, kedatanganku yang kedua, sama seperti cahaya yang bersinar terlontar cahayanya dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti caranya aku datang untuk yang kedua kalinya. Begitu cara belajarnya. Sahabat Kufi, syukran. Jadi kalau Anda kemudian hanya modal dogma, doktrin, modal janji-janji perpuluhan, sudahlah itu Pak Pendeta. Ya, khutbahkan kepada jemaatmu, jemaat-jemaatku Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita belajar betul-betul. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah Kristus palsu, Mesias palsu yang Yesus nubuatkan di dalam kitab kita sendiri. Begitu caranya. Jangan Anda suruh mengajak orang-orang ini menyembah Mesias palsu, Kristus palsu. Sekarang saya ingin tanya nih. Menurut saudara Kristen, enggak kan tadi saya tanya tapi kan hanya pura-pura tanya karena saya tahu Anda tidak tahu jawabannya. Sekarang ini aslinya bertanya. Ya kan Anda dari tadi tidak pernah menjawab pun. Ini pertanyaan saya saudara. Apakah menurut Yesus akan muncul Yesus palsu? Kepada muridnya dia mengatakan, hei muridku yang asli, ya paman, akan muncul Yesus palsu loh, menyesatkan banyak orang. Apakah saudara percaya dengan ucapan Yesus itu? Silakan. Memangnya ada. Ya, emang ada toh. Ucapan Yesus itu Anda nggak percaya gitu? Ya ada enggak? Yesus palsu mana? Ada. Kalau tidak ada berarti Yesus bohong. Mana yang betul?
Sekarang tunjukkan saja ucapan Yesus pada enggak Yesus Enggak. palsu. Pertanyaan saya sebelum ke situ, pertanyaan saya, apakah Anda percaya bahwa Yesus pernah berkata agar murid-muridnya waspada disebabkan karena akan muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias? Apakah Anda percaya tentang itu? Percaya, ya. Percaya. Berarti Anda mempercayai akan munculnya Yesus palsu, betul? Oke, boleh. Kalau Yesus palsunya bukan yang datang kepada Paulus, tolong tunjukkan Yesus yang palsu itu datang kepada siapa dan mana orang-orang banyak yang telah disesatkan itu. Silakan. Oke. Tadi sudah saya katakan. Yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus saja. Saudara, itu udah tamat kita. Kita udah Oke. tinggalkan itu. Sekarang yang kita... Oke, Anda sudah mengakui. Sabar. Saya nggak mau ikuti irama Anda yang semakin hari semakin blow on. Dengar, saudara, dengar. Tadi kita sudah sepakat ada Mesias palsu dan ada korban banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu. Oke, bukan Kristen menurut saudara, bukan Paulus menurut saudara. Pertanyaan saya, kalau Anda percaya dengan nubuatan Yesus tersebut, tunjukkan Yesus palsunya datang kepada siapa dan apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu itu. Jawab. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Oke, cuma saya jawab dulu ya. Sampai saat ini, saya tidak tahu orang yang disesatkan Mesias palsu. Dan Paulus itu bukan Mesias palsu. Sebab apa yang diajarkan Paulus sama juga yang diajarkan oleh para murid-murid Yesus. Dari kehidupan Paulus, perubahan hidupnya dari